Hai, ketemu lagi dengan saya Cakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian semua. Pasti teman-teman tidak lupa dengan video saya sebelumnya ya. Explore saya di Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Desa tanpa daratan. Kali ini saya akan keliling kampung menggunakan perahu. Ya, masih sama sih. Ditemenin warga lokal tidak lain adalah teman saya, Saudara Samun. Tidak kaget ya, di musim penghujan begini, warga sekitar sudah terbiasa langganan banjir. Uniknya, banjir ini berlangsung selama 6 bulan. Ibunya ini pakai ini loh, pakai ini. Oh. Oke, Sobat Cakra Panorama, kali ini kita berada di Kabupaten Lamongan, tepatnya berada di Desa Bengawan Jero, Kecamatan Kalitengah, Desa Bojo Asri, Dusun Domdoman. Nah, kita saat ini berada di Bengawan Jero. Ada dua sungai yang mengapit kecamatan ini, Bengawan Jero sama Bengawan Solo. Dan kita saat ini itu berada di desa atau di Bengawan Jero, yang dimana kanan kiri bisa kita lihat adalah kampung warga atau rumah-rumah warga. Bahkan setiap rumah warga itu 90% memiliki perahu. Karena kalau di musim penghujan seperti ini, di Kecamatan Kalitengah ini itu pasti banjir, teman-teman ya. Banjir itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan ini aktivitas warga adalah mencari ikan, dan aktivitas lainnya untuk ke pasar, bahkan untuk aktivitas harian itu menggunakan transportasi air, yaitu perahu. Yuk ikuti terus perjalanan kami di YouTube Cakra Panorama, My Trip, My Adventure. Nah, di sini ada ibunya yang mandi, teman-teman. Kecamatan Kalitengah merupakan daerah yang diapit dua sungai, Bengawan Jero dan Bengawan Solo. Dan tidak heran sering terjadinya banjir. Yuk ikuti terus perjalanan kami di YouTube Cakra Panorama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Jadi hari ini kita berada di Dusun Domdoman, Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Kali ini kita coba akan mengeksplor sebuah tempat yang ada di sini, yaitu desa yang memang sekelilingnya itu dipenuhi dengan air. Nah, hari ini kita akan keliling naik perahu, teman-teman, bersama rekan saya, saudara saya, sahabat Samun, warga sekitar, warga lokal yang akan mengantarkan kita hari ini bersama teman-teman untuk eksplor ke tempat ini. Yuk ikuti terus perjalanan saya untuk eksplor kita kali ini di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Karena korsine Google. Nah, teman-teman, coba kita mau naik ya. Jadi naik perahu. Kita berada di Desa Dusun Domdoman, Desa Bojo Asri, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan kita nanti coba keliling di desa ini, yaitu Desa Bojo Asri. Maju terus, Mas Den. Maju. Maju, Mas Den. Maju terus. Wes, teleh, wes. Wes mlaku wes, maju. Nah, coba kita langsung masuk ya. Jadi di sini ada teman saya ya, Bang Otan Breng dan Mas Den Vlog. Kita hari ini mau explore dan menelusuri. Kang, rada maju deh, Kang. Ya, Kang Breng, aku nang kene. kan kene ngono tambah iku. Melayu nek antar ikan terlalu mengarep. Kono gak apa sih. Wes. Wes. Copot Oke. Oke. Kita harus seimbang. Ya. Harus seimbang. Oke. Oke. Ah.
Pendaki yang kuat. Wih. Biasa naik perahu. Nah, oke teman-teman. Jadi kita hari ini naik perahu ya. Nah, kita kali ini akan coba mengeksplor ke desa yang dimana di sekelilingnya itu adalah air semua. Nah, kita ditemenin sama saudara kita, ya, Sobat Sampun. Supir kapal Sungai Mahakam. Nah, teman-teman, nanti ke depannya di sini tuh ada wisata, teman-teman ya, wisata naik perahu. Ya. Kita survei dulu ya. Full alam. Survei Full alam hari ini nanti. alam dulu. Nanti ke depannya Ntar ya. Oke. sekiranya ini berpotensi itu ya. Biasanya akan dijadikan tempat wisata. Jadi para pengunjung nanti disediakan perahu untuk keliling kafe, naik perahu Oke, teman-teman. desa Bojo Asri. Nah, ini masih proses ya, teman-teman. Kita mau menyalakan mesin. Isok tagak iki. Kan tak begini. Biasanya nih lurus. Ikolo. Ya, Sebelum berangkat, mesin perahu kami mengalami masalah dan terpaksa kami harus menunggu beberapa menit untuk diperbaiki. Harap bersabar ya. Mesin masih rewel, kita akan dilakukan perbaikan dulu ya teman-teman. Nah, setelah nanti bisa, nanti kita akan lanjut ke menelusuri sungai yang ada di desa Bojo Asri. Kendalanya apa Pak itu Pak? Kendalanya ya? Biasanya Busi, jadi masih diperbaiki. Businya mungkin terkendala. Terus ikuti ya untuk explore kita kali ini. Nanti setelah bisa nanti kita akan lanjut lagi perjalanan kami. anu ya, kalau dia tak rumput. Iya. Nah, akhirnya perahu kami sudah bisa dan kami akan melanjutkan explore. Tetap ikuti perjalanan kami di YouTube Cakra Panorama. Oke, persiapan. Oke, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan. Dari kita hari ini mau explore ke sebuah tempat yang dimana desa itu, desa yang ada di tengah-tengah sungai, teman-teman. Dan kita menuju ke sana, kita menggunakan perahu. Dan kita melewati anak sungai yang cukup lebar untuk dilalui oleh perahu. Aktivitas warga sehari-hari biasanya menggunakan perahu untuk ke sawah, untuk ke ladang, untuk ke pasar, dan kemanapun warga sekitar menggunakan perahu. Jadi seperti ini, teman-teman. Ya, explore kita kali ini menggunakan perahu dengan kecepatan kurang lebih sekitar 30 km per jam. Ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, nanti kita tidak tahu di sana sampai jam berapa, ya teman-teman. Kami sangat menikmati sepanjang perjalanan. Hamparan sawah yang luas dipenuhi air bagaikan lautan. Bahkan di tengah perjalanan, kami berpapasan dengan warga lokal yang menggunakan perahu untuk mencari ikan. Perjalanan nanti kurang lebih sekitar 1 jam untuk menuju ke lokasi tersebut. Melewati anak sungai yang cukup panjang, ya teman-teman. Lokasi ini berada di desa Bojo Asri, Dusun Dongdoman, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Komunitas warga di sini itu adalah petani tambak.
Dan saat ini musim hujan, warga tidak heran karena setiap tahun warga mengalami kebanjiran. Bahkan tambaknya ini tergenang air. Banyak ikan-ikan warga yang hilang ya, loncat ke sungai, teman-teman. Bahkan kami masih melakukan perjalanan dengan santai sambil menikmati alam Indonesia yang luar biasa ini. Rasanya kami itu tidak mau pulang karena saking indahnya tempat ini. Teman-teman, jadi kita akan mau sampai di lokasi tersebut, teman-teman, yaitu desa yang ada di masuk kelurahan Desa Bojoasri. Dan kita melewati sungai beberapa menit, beberapa jam, mungkin kurang lebih setengah jam nih tadi kita melihat ya. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi banyak sekali burung-burung yang ada di sini, teman-teman. Dan di sini sangat bagus sekali, apalagi kalau kita lihat dari atas. Dan ini adalah kedepannya mungkin akan dijadikan wisata, teman-teman. Ya, teman-teman nanti bisa sewa perahu di masyarakat sekitar untuk keliling desa sini. Nah, bisa menikmati panorama seperti ini. Itu terjadi dalam 1 tahun sekali, tapi selama 6 bulan ya. Nanti setelah musim kemarau, air ini akan surut dan ditanami oleh padi. Nah, kita masih keliling, mungkin beberapa menit atau beberapa jam lagi nyampe sana, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Kita hari ini dinahkodai oleh sahabat saudara Samun. Nah, kemarin ada yang tanya ya. Ada yang tanya, nahkoda perahu itu SIM-nya apa? Tak jawab, SIM A, B, C, D sampai E. Iya, kayak gitu ya, nggak tahu juga sih ya. Ini atau tidak, karena ini berada di lingkungan desa ya, bukan sopir atau nahkoda kapal besar, teman-teman. Warga sekitar atau masyarakat sekitar itu melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari itu menggunakan perahu, teman-teman. Sore hari setelah hujan ya, cuaca sangat mendukung untuk eksplor kita kali ini ya, teman-teman. Nah, warga lokal atau warga sekitar itu biasanya tuh masang apa namanya, bubu ya, keramba atau bubu ya? Perayang. Apa? Perayang. Perayang. Nah, perayang seperti ini, teman ya. Itu untuk menghasilkan ikan atau mendapatkan ikan, teman-teman. Nah, di tengah situ juga ada gubuk ya. Jadi kalau musim hujan, kalau hujan itu warga lokal saat hujan itu berteduh, teman-teman, berteduh di dalam gubuk tersebut. Nah, warga sekitar itu aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu cari ikan, tapi cari ikan di tambaknya masing-masing, teman-teman. Ya, cari ikan. Nah, seperti itulah ya. Salah satu warga yang mencari ikan di tambaknya masing-masing ya. Nah, inilah aktivitas warga sehari-hari, aktivitas warga ya, mata pencariannya yaitu di sektor perikanan. Oh. Sebelum kita menjelajahi tempat ini, kami diajak saudara Samun untuk melihat makam yang unik di pinggir sungai. Makam ini seperti terapung, makam ini sebagian tenggelam oleh air. Makamnya, Kang. Makamnya.
pada tenggelam, makamnya pada tenggelam. Gelap semua ini makamnya ya. Tenggelam. Oh ini jadi untuk orang banyak gitu. Enggak yang ini loh kan? Oh sesepuh. Makam yang kedua. Jadi itu ya Kang ya. Kalau apa namanya masih berfungsikah ini makam? Iya, Masih berfungsi ya. jarang meninggal tetap dimakamkan di sini. Cuma caranya itu kalau musimnya seperti ini maka dari luar, ya kan? Jadi bawa tanah dari luar, ditaruh di mana tempatnya yang lapang, ya. Kemudian buat gundukan. Yang gundukan itu nanti akan dilubangi tengahnya, dibuat tempat orang yang meninggal itu. Jadi seperti itu loh. Itu yang gundukan itu kan gundukan itu. Gundukan yang atas itu kan mesti meninggalnya dalam, pasti dalam apa? Waktu banjir itu meninggalnya. Kalau seperti ini biasanya musim kemarau, jadi ini bisa. Tanpa membuat gundukan bisa. Tapi kalau yang gundukan seperti itu pasti musim kemarau meninggalnya. Iya. Sama. Kak. Saat ini kita ada di tengah-tengah tambak. Sebenarnya ini belum tengah-tengah sih. Ini masih di pinggir kampung. Ini buktinya ini kan pemakaman. Jadi kita tepatnya ini ada di Dusun Dukun. Ini dusun yang Dukun, Desa Bojo Asri. Di dusun yang paling terpisah dari Desa Bojo Asri ya ini Dusun Dukun ini. Di tengah tepatnya kita ada di persis di pinggir kali di sungai ini. Ini anakan dari Bengawan Jero aliran ke arah Bengawan Solo ini. Jadi kalau teman-teman ingin wisata alam yang sangat alami ya sini. Masih gratis, orang mancing masih gratis. Jadi silakan ke sini. Kalau kira-kira ada potensi kedepannya dari masyarakat sekitar maupun dari ini ya perangkat desa lah katakan Iya. memanfaatkan desa ini untuk dijadikan tempat wisata gitulah. Jadi sebenarnya proyeksinya ke depan seperti itu. Makanya kita juga minta bantuan dari teman-teman YouTuber ini supaya kampung ini bisa terkenal di mana-mana. Dan karena memang kondisi alamnya sangat alami. Apalagi bagi orang-orang yang jauh dari perairan, orang-orang kota yang sering naik mobil mungkin bosan, kalau ingin wisata ke air ya sini tempatnya. Di sini tempatnya. Sangat alami, bisa mancing, bisa cari ikan sambil mancing, bisa lihat-lihat pemandangan alam, sangat alami, sangat-sangat ini sudah sangat alami, jauh dari kebisingan mesin-mesin ya, hiruk pikuk orang perkotaan ya, ini jauh sekali. Jadi di sini sangat-sangat alami. Jadi kalau orang kota mau refreshing ke sini ya sangat-sangat welcome. Dan kejadian seperti ini kan kebanyakan daratannya sudah dipenuhi dengan air itu terjadi di musim Penghujan. Ya, jadi biasanya musim penghujan antara bulan 12 sampai bulan 3 ini pasti ini. Di sini tuh semuanya dipenuhi dengan air. Jalan-jalan dipenuhi dengan air. Jadi kalau diperbandingkan antara daratan dengan perairan ya 75 itu perairan, 25 daratan. Jadi bisa dilihat dari video-video sebelumnya yang terlihat itu daratannya cuma 25%. Di semuanya sudah perairan, sungai-sungai. Kalau kemarau ya tambak-tambak ini jadi sawah. Jadi semuanya diganti dengan tanaman padi. Jadi lebih banyak kelihatan daratannya. Bahkan ini kalau musim kemarau, sungai ini sudah tidak ada airnya. Nggak bisa dilewati pakai perahu sudah. Dan kebanyakan memang warga di desa Bojo Asri ini punya perahu. Ya, semuanya pasti mayoritas itu hampir 90% punya perahu karena memang mata pencarian mereka itu adalah di perairan. Dan jalan akses menuju ke sawah-sawah sungai-sungai ini kan menggunakan air karena daratannya tidak bisa dilewati, jadi harus pakai perahu. Jadi desa ini memang di tengah-tengah sungai. Betul, betul. Jadi bahkan nanti kita lihat ada di tengah-tengah kampung itu ada perairan. Jadi tengahnya itu dilewati oleh sungai lah.
Jadi makanya kita tidak heran nanti ketika kok sedikit ada jembatan. Nah, jembatan itu karena memang tengah-tengahnya sungai. Tengah-tengah kampung ada jembatannya karena sungai. Yang bawahnya jembatan itu biasa dilewati pakai perahu. Gitu. Sungai diapit oleh sungai apa saja, Kang? Jadi ini Kecamatan Kalitengah itu menurut orang-orang tua dulu dinamakan Kalitengah itu karena desanya ini kampungnya ini ada di tengah-tengah kali gitu. Jadi Kalitengah itu yang sebelah utara itu ada namanya Bengawan atau istilahnya sekarang mengatakan kali. Itu namanya Kali Bengawan Solo. Kemudian nanti di sana di arah selatan sana itu juga nanti ada kali namanya Kali Bengawan Jero. Jadi namanya antara Bengawan Jero dengan Bengawan Solo. Nah, ini di wilayah Kalitengah. Makanya dinamakan Kalitengah gitu. Kira-kira seperti itu. Wah, saya kira desa tanpa daratan itu ada di Kalimantan saja. Tapi, seperti yang kita lihat di tempat ini, kanan kiri banyak rumah warga yang dikelilingi sungai. Bahkan, banyak warga yang memarkir perahunya di depan rumah. 90% warga mempunyai perahu di depan rumahnya. Nah, teman-teman, kali ini kita melakukan perjalanan lagi, yaitu ke kampung. Ini kampung Dukun tadi ya, kan? Nah, di depan kami ini adalah kampung Dukun, teman-teman. Kampung yang dimana di tengah-tengahnya ini juga ada ya. Ya, jadi kita ngelewatin kampung, namanya kampung di Dusun Dukun ya, yang masih satu kelurahan dengan Desa Bojowasri. Ini dusun mana, Kang? Dusun Dukun ya. Dan ini kita melewatin jembatan, teman-teman. Kita harus merunduk. Ini kayaknya ya, harus merunduk. Nah, di sebelah rumah warga ini pun juga ada perahu, teman-teman. Jadi memang sengaja disediakan tempat untuk turun ke perahu ya, dermaga istilahnya seperti itu. Nah, ini ya, jadi rumah-rumah warga seperti ini semua. Jadi kanan kiri adalah ini juga ada peternakan warga ya. Coba Cakra Panorama. Nah, seperti itu ya. Jadi kampung warga ini itu kanan kiri depan belakang itu adalah sungai ya. Sungai yang kemudian dibangun, bahkan itu juga ada jembatan dari kayu. Kalau musim penghujan gini tuh pasti banjir, teman. Jadi istilahnya jembatan darurat, teman ya. Nah, ini ya, jadi setiap rumah, setiap warga itu 90% punya perahu ya untuk aktivitas sehari-hari, untuk perjalanan, untuk kegiatan lainnya. Ini mau desa semua, bro. Oh, Gambuan. Nah, itu adalah beda desa ya, jadi itu Gambuan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi banyak sekali perahu-perahu yang ada di sini ya. Bersandar ya, karena memang 90% warganya ini mempunyai perahu seperti ini, teman-teman. Karena di sini itu kebanyakan kalau musim hujan itu tambak ya. Teman-teman bisa ke sini ya, ke Desa Bojowasri, baik untuk teman-teman kalau untuk wisata, misalnya pengen wisata, dan ini belum resmi sih untuk dijadikan wisata. Tetapi kalau teman-teman pengen jalan-jalan seperti kami yang ada di sini untuk memutari Desa Bojowasri, teman-teman bisa menghubungi Mas Sampun ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di desa seperti ini ya, teman-teman.
Bu, dadah Bu. Halo. Wah, asik ya. Langsung di belakang rumah itu langsung perahu gitu loh. Ya, jadi memang kehidupan warga di sini itu langsung ya, langsung depan ya kan ya, depan rumah samping kanan itu sudah sungai ya. Nah, nanti kita akan memutar teman-teman ya. Yang mungkin nanti cukup jauh kita perjalanannya. Ya, tadi itu kita keliling desa ya, keliling desa, keliling kampung untuk menyusuri tempat ini teman-teman. Oh iya ini. Loh, bahkan kambing loh. Oleh mudone ya apa bro iku, Bro? Nang ngono terus kamu don wedhus ya. Iki kok akeh ngene iki iso ta iki? Nah, bahkan banyak eceng gondok ini teman. Eceng gondok. Bisa iki, iso. Iso. Jadi banyak eceng gondoknya ya teman. Nah, supirnya seperti ini ya. Nakodanya seperti ini teman. Oh. Susah payah ya. Susah payah untuk ini. Ada kesusahan ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Jadi kita temenin oleh Sobat Sampun hari ini. Kau rekam kok. Nah, inilah keseruan kami teman-teman di explore kita kali ini di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Asik ya. Asik ya, teman-teman. Teman-teman nanti bisa seperti kami ya. Nanti bisa menghubungi ke Dusun Domdoman, Desa Bojoasri, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Teman-teman yang dari kota bisa datang ke sini, nanti bisa menghubungi Mas Samun ya. Nanti nomor HP akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya, teman-teman. Dan kita tadi itu muter dari kita tadi itu muterin desa atau kampung yang ada di Desa Bojoasri, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Dan desa ini atau kecamatan ini itu termasuk di tengah-tengah sungai ya, Sungai Bengawan Jero sama Sungai Berantas, teman-teman. Makanya kenapa disebut dengan Kali Tengah. Banjir ini setiap tahun pasti terjadi. Dan banjir ini akan surut selama 6 bulan, teman-teman, ya. Saat memasuki musim kemarau. Jadi ngelewatin ini, ngelewatin apa ini? Eceng gondok. Entah ini musibah atau berkah, tapi Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah mempunyai potensi wisata alam yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya bisa menjadi tempat wisata andalan. Kita akan terobos eceng gondok lagi. Kita terobos eceng gondok lagi. Nah, memang sepertinya ini sudah jarang dilalui warga ya. Karena itu sudah menutup. Atau memang karena itu. Ini kondisinya ya, itu enggak.
Oke teman-teman, jadi kali ini kita sudah mulai memasuki desa yang ada di kampung teman-teman. Ya, desa yang ada di kampung. Sungai yang ada di tengah-tengah desa. Nah, kali ini kita melewatin jembatan dan kita naik perahu. Seperti ini teman-teman. Dan kita saat ini melewati jembatan seperti ini ya, Sobat Cakra. Nah, itu ada warga yang melintas dan melihat di tempat ini ya, teman. Bapaknya mau cari ikan. Ini kondisinya ya. Ikan nanti kita ini sudah kampung, sudah pemukiman warga. Dan di tengah-tengahnya dari kampung ini memang ada sungai gitu sebagai jalur alternatif menuju ke kampung yang lain. Nah, terlihat itu dan memang di setiap dari depan maupun samping rumahnya itu terdapat punya perahu ya. Hampir semua warga punya perahu. Karena memang kondisi ketika di musim penghujan di sini tuh tergenang air. Nah itu dalam berikutnya yang nanti nganyam ya. Nah, kali ini kita berada di tengah-tengah kampung ini Kang ya. Berada di tengah kampung ya. Ya, berada di tengah-tengah kampung itu. Awas, itu ada jembatan itu. Kita melewati sudah ada bicara tentang jembatan yang kita lewati. Sama hitung itu Kang. Sudah, kita itu memang. Jadi di samping kanan kiri sungai ini adalah warga. Bahkan ternak pun berada di atas sungai. Nah, seperti ini. Ya. Sobat Cakra Panorama. Jadi tentu ini sangat luar biasa sebenarnya. Musibah tapi membawa berkah sih. Nggak tahu juga ya. Berkah atau ini, tapi paling tidak kalau musim penghujan seperti ini, banjir seperti ini, ikan itu malah melimpah ruah ya Kang ya. Nah, di sini ada ibunya yang mandi, teman-teman. Ini salah satu manfaat. Saya ubuk nggih ngapunten. Ngapunten Mbak nggih. Kono-kono mau ada meneh lah. Enggak, wis ojo. Baterainya baterai Dari ini mulai muda. Dan udah lah. Dan udah lah. Oh, Mari dulu kali Mas enak, cek hemat. keras krisis air apa Kang? Betul, apa di sini apa jalurnya ada yang bocor. Oh, jalur air dari ada yang bocor. Sehingga ada beberapa dari dusun itu yang Mandinya di kali alternatifnya. memang untuk pengelolaan PDAM desa itu di mana Kang? Kita kan ada BUMDes. BUMDes. Oh, Ada BUMDes. Ini semacam kayak pump. oh gitu. Iya, Mas. Dua dusun satu tanda. Akhirnya ambu apa? satu dusun, satu tandon air. Itu ya. Kang ini Bengawan tuh Kang. Nah, ini kan presiden mengatakan air. Oh, tandon air. Kalau Kok nggak ditutup ini Kang? nggak ditutup, kalau bisa ditutup itu ketika butuh air untuk pertanian, untuk musimnya tanam. Itu kemudian air dimasuk lagi. Airnya dimasukkan ke sini. Untuk tandon gitu kan? Bukan. Bukan, mencari penyedot air. Oh, penyedot air. Kayak, nah ini kan, ini kalau ini sudah Bengawan. Ini Bengawan terus. Bengawan Ini Jeruk. Bengawan Kecamatan Jeruk. Turi, kecamatan dari Yang itu kecamatan Beda kecamatan berarti ini Kang? kecamatan. Nah, jadi beda kecamatan. perbatasan ya, antar kecamatan ya.
dipisah oleh sungai ini. Ini Bengawan Jeru. Jadi ini yang dimaksud dengan sisi sungai yang paling selatan. Iya, ini sungai yang paling selatan ini. Ini sungai yang paling selatan. Bengawan Jeru. Oke, diangkat Nam sini. Siap. Oke, oleh nang ini. Ini kan sungai sudah. Sungai sekalian. Kita nyalakan mesinnya lagi karena memang ada beberapa titik yang tidak boleh menyalakan mesin kan ya. Ya. Dikarenakan ada tanggul yang agak rawan longsor. Kita nyalakan mesinnya lagi. Setelah beberapa jam, kami memutari beberapa kampung. Akhirnya kita sampai di sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Jeru. Yuk ikuti terus perjalanan kami untuk eksplor kita kali ini di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nah inilah kegiatan warga sekitar jika di rumah teman-teman Sobat Cakra Panorama. Seperti yang bisa kita lihat, banyak perahu-perahu yang terparkir di depan rumah warga. Ya, setiap masing-masing rumah punya satu. Nah di depan rumah warga ini memiliki perahu masing-masing ya. Jadi setiap warga, setiap rumah itu memiliki perahu. Hah? Yo. Nah, di depan rumah warga ini itu masing-masing mempunyai perahu. Dan kebanyakan rumah yang ada di sini itu langsung menghadap ke sungai. Aktivitas warga setiap harinya ya itu mencari itu mencari ikan teman-teman ya. Nah, seperti inilah kita saat ini itu berada di Bengawan Jeru ya. Ada dua, Bengawan Solo sama Bengawan Jeru. Nah, yang kali ini kita berada di tengah-tengahnya, yaitu Desa Kalitengah yang diapit oleh dua sungai, yaitu Bengawan Jeru sama Bengawan Solo, teman-teman. Nah, seperti inilah aktivitas warga di sekitar, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Nah, ini juga warga yang saat ini naik perahu juga ya, karena memang aktivitas warga di sini tuh memasang kayak keramba ya, perayang ya. Kalau masyarakat sekitar itu menamai dengan perayang ya. Perayang itu seperti ini teman-teman ya, tak coba tak zoom ya. Nah, ini ya teman-teman, ini namanya perayang.
Iki tembus ndi iki, Bro? Tembus ndi iki? Orang sawah. Ya tembus iku mau ndi? Oh, beda ya. Iya iya. Beda berarti ya. Beda berarti. Oh, Karangpinang nih. Nah, gini loh ya, teman-teman ya, aktivitas warga di sekitar ya. Aktivitas warga yang ada di sini ya, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Nah. Pak, Dok. Nah, seperti ini ya. Aktivitas warga yang ada di sini, teman. Wih, asik banget, teman. Sobat Cakra Panorama. Ya, kenapa saya bilang desa tanpa daratan? Memang sebagian besar di sini ya, daratannya hanya 25%, sedangkan 75% itu adalah sungai. Nah, seperti inilah ya. Jadi di belakang-belakang rumah warga begitu ya. Banyak sekali yang mempunyai perahu-perahu seperti ini. Nah, ini kita memutari, teman-teman ya. Kita memutar, kita mengeksplor dan memperlihatkan teman-teman potensi wisata yang ada di sini. Itu sangat luar biasa ya. Yang di kota, yang dari kota bisa datang ke sini langsung ya. Bisa datang ke sini, bisa melihat tempat ini yang cukup luar biasa ini. Wisata alami, wisata alam yang patut kita kunjungi ya, teman-teman. Nanti bisa menghubungi Sobat Samun yang ada di Dusun Domdoman, Desa Bojoasri, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Dari setiap sekolah, setiap masjid, setiap rumah-rumah itu dikelilingi, sebagian besar dikelilingi oleh rumah, oleh air ya, oleh sungai, oleh air, baik tambak, sungai. Ya. Jadi setiap rumah warga, jadi teringat ya, yang berada di Kalimantan Timur, teman-teman ya. Yaitu seperti kota Sarajana itu ya, teman-teman. Ibunya ini pakai ini loh, pakai ini. Tuh. Luar biasa ternyata. Kita bersama teman-teman, jadi bersama tim, kita bersama Mas Bongkotan Pring, sama ada Mas dan vlog ya. Dan tentu juga ditemenin sama sopir kita. Sopir, namanya sopir ini, sopir ya. Saudara Samun. Beliau adalah teman kuliah saya dulu ya. Jadi sekarang mengabdikan di pondok, teman-teman. Apa? 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 Oh.
teman-teman, di depan warga ini langsung menghadap sungai yang dinamakan dengan Sungai Bengawan Jeru, ya. Bahkan aktivitas warga sehari-hari itu menggunakan perahu. Nah, ini adalah kakek-kakek yang cukup romantis, teman-teman. Naik perahu berdua. Ah. Ada bau. Nggih, manten ndugi Sabin. Nggih.